Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, saya dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang bisa disebut APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda. Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Pada saat itu, Westerling berusaha untuk mempertahankan bentuk negara federal dan menolak Republik Indonesia Serikat atau RIS. Westerling menilai RIS di bawah Soekarno dan Hatta terlalu fokus pada wilayah Jawa atau Jawa sentris. Latar belakang pemberontakan APRA, Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 menghasilkan keputusan 1. Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau Koninklijke Leger dari Indonesia. 2. Tentara KNIL atau Koninklijke Nederlands Indische Leger akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan KMB. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seseorang komandan dari Kesatuan Khusus Devot Special Troepen atau DST, Kapten Raymond Westerling memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari dan anggota KNIL. Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya, tentara datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut APRA. Pemberontakan APRA. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. Pada 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamai diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Aude Hospitalaweg atau sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya, pertempuran tak seimbang, 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letkol Adolf Lembong. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Akhir pemberontakan APRA. Pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim permusyawarahan lembaga negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintah tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk panitia rencana negara. Kemudian diadakan sayembara pembuatan lembaga negara. Di sisi lain, Hamid menjalani mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Nazion untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950.
Jadi, akhir dari pemberontakan APRA yaitu pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas. Terjadi pertempuran menewaskan Letkol Adolf Lembong. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.